Hai adik-adik, shalom, apa kabar? Jumpa lagi kali ini dengan Karya. Hari ini Karya mau ajak adik-adik untuk sharing tentang kasih. Kenapa sih kita bahas kasih? Karena bulan Februari selalu identik dengan kasih. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah bersama. Biarlah setiap kami yang boleh ikut dalam ibadah ini, Tuhan memberkati, Tuhan selalu pelihara, selalu menolong kami untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Pimpin kami Tuhan selama ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sebelum Karya sharing, nanti Kak Melvin akan mengajak kita untuk mendengarkan satu pujian. Nah, dari pujian ini kita akan belajar sesuatu. Kita dengerin dulu yuk pujiannya. Shalom adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini ya, Tetap Setia ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya, adik-adik udah dengar ya pujiannya, judulnya Tetap Setia. Kenapa sih Karya pilih lagu itu? Karya suka banget sama lagu ini karena dari awal Karya kenal Tuhan. Karya kenal Tuhan itu ketika benar-benar kenal Tuhan, belajar tentang Tuhan itu ketika Karya kuliah. Itu udah lama banget ya, jangan disebut tahun nanti ketahuan karya tuannya. Oke, jadi lagu itu berkesan banget buat Karya karena kalau kita baca setiap kata-katanya. Kalau kalian yang dulu pernah ikut Karya di kelas sekolah minggu atau di youth, kalian nggak mungkin ikut Karya di youth ya, tapi teman-teman yang mungkin kakak-kakak youthnya juga ikutan dengar bersama adik sekolah minggu, Karya sering banget cerita tentang lagu ini. Lagu Tetap Setia ini membuat Karya belajar untuk tetap berjalan bersama Tuhan ketika banyak masalah yang terjadi. Ketika Karya tahu bahwa saya ikut Tuhan sih, tapi kok hidup saya suka melenceng-melenceng, miring-miring. Kadang-kadang secara hati takut gitu ya untuk melakukan hal yang salah, tapi perilaku yang keluar salah. Terus berpikirnya, maunya melakukan hal yang baik, tapi yang keluar selalu ada aja. Nah, lagu ini menolong Karya mengingatkan terus-terusan sama Karya bahwa Tuhan itu baik banget. Dan saya nggak mau hidup terus-terusan kayak gini. Terutama ketika Karya sakit kemarin. Lagu ini benar-benar menolong banget sama Karya selama proses Karya pemulihan untuk ayo tetap setia. Lu jangan karena sakit kemudian kamu mulai ugal-ugalan menyalahkan Tuhan. Nah, yuk
Karya kupas ya kata-kata yang ada di dalam kalimat di lagu itu yang membuat Karya bisa bertahan, dan Karya percaya kalau adik-adik belajar juga, ini juga bisa mungkin menolong adik-adik nantinya belajar dari pengalaman Karya. Nanti kalau adik-adik mengalami hal yang sama, adik-adik bisa coba, Karya kayaknya pernah kayak gini deh, saya juga mau dong. Yuk kita mulai ya. Lagunya dimulai dengan kata, selidiki aku, lihat hatiku. Kadang-kadang kita mulai dari hati, karena apa yang ada di dalam hati kita, itu yang akan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang ada di hati, masuk ke dalam pikiran, kemudian dalam bentuk perilaku. Jadi kalau misalnya di dalam hati mulai muncul, kesel deh sama si A. Otaknya juga mikir, gua apain ya dia? Terus perilakunya apa? Saya kerjain aja dia. Kayak gitu. Tapi kalau di dalam hati, aku mengasihi banget orang ini. Aku sayang banget sama mama. Lalu pikirin, apa ya kejutan buat mama ya hari ini? Oh, hari ini aku bantu mama masak. Hari ini aku bantu mama beres-beres. Kan gak ada mbak, karena pandemi mbak disuruh pulang. Jadi banyak hal ya, aku sayang banget sama adikku di dalam hati. Dipikirkan juga, aku sayang banget sama adikku. Lalu perilaku yang ditampilkan apa? Saya bikinin masakan yang enak buat adik saya, biar dia senang. Saya pinjemin mainan saya, dia kan suka mainan saya. Dan kadang-kadang saya suka nggak mau bagi, saya mau Jadi apa yang ada di dalam hati kita, itu yang kita tampilkan. Makanya kalimat pertama ketika dia bilang, selidiki aku, lihat hatiku, ini untuk mengecek benar nggak sih saya mengasihi Tuhan. Tuhan itu sudah terlalu baik. Sudah terlalu luar biasa di dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan ya, kalau adik-adik perhatikan, apa sih yang sudah Tuhan kerjakan? Di tengah-tengah masa pandemi, selama 1 tahun kayaknya nggak mungkin deh saya bisa bertahan kayak gini. Ternyata lewat kita. Kita masuk di tahun 2021 dengan luar biasa. Jadi kalimat selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Ini kalimat yang luar biasa. Benar gak sih saya mengasihi Tuhan? Benar gak sih saya sungguh-sungguh cinta Tuhan? Katanya saya anak Tuhan. Setiap hari kalau ditanya, kamu anak Tuhan? Iya, saya anak Tuhan, saya cinta Tuhan Yesus. Benar gak sih? Nah, kalimat ini menolong Karya. Lalu kalimat berikutnya kita abaikan, Karya mau masuk ke refnya dulu. Kalimat di refnya dibilang, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Coba kalau kita perhatikan, ada nggak sih Tuhan nggak sayang sama kita? Setiap hari, setiap saat Tuhan kasih kita udara. Kebayang nggak sih ketika adik-adik bangun, kemudian tiba-tiba nggak bisa napas. Karya pernah ngalamin ini ketika Karya sakit. Jam 1 pagi, Karya ngambil air. Ada momen di mana Karya berasa seperti itu. Sesak napas sampai nggak bisa napas. Nah kebetulan di meja tempat Karya mau ngambil air itu, ada alat untuk mengukur oksigen dalam darah. Nah Karya pasang, karena saking lemasnya Karya pasang, Karya duduk, keluar angkanya 77. Normalnya itu di angka 92 sampai 99. Tapi ini 77, ini udah tanda-tanda oksigen dalam diri Karya itu udah minus banget di bawah yang normal. Dan itu sesak banget, Karya sudah kelihatan kayak putih semua. Lemes banget. Dan jam 1 pagi nggak ada yang bisa nolong Karya. Karya cuma terduduk, tapi puji Tuhan, jendela rumah Karya terbuka lebar. Jadi malam-malam anginnya kan seger. Jadi lebih gampang buat Karya nafas. Pas sakit, Karya nafasnya itu nggak bisa kayak orang normal nih. Kayak gitu nggak bisa. Karya nafasnya cuma pendek-pendek doang. Jadi ngambil oksigen itu berat banget. Jadi ketika kita bisa bernafas, itu karena kebaikan Tuhan. Terus ketika Karya sakit, ada momen-momen kita pasti, kenapa sih Tuhan harus saya? Tapi kalau lagu ini mengingatkan Karya, terlalu banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup Karya. Terlalu banyak. Karya bisa sampai sekarang seperti ini semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Buat adik-adik juga begitu. Adik-adik bisa sampai sekarang, bisa sekolah. Meskipun di masa pandemi orang tuanya kesulitan, tapi adik-adik bisa sekolah, makan tetap enak, tidur tetap nyaman, masih punya rumah, kemudian masih bisa nonton YouTube, berarti dibayarin internetnya sama mama papahnya. Itu karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Untuk apa kita ngeluh lagi?
Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai pada akhirnya kau dapati aku setia. Dalam proses ketika kita mau hidup seperti yang Tuhan mau, kayaknya capek banget ya. Aduh bosan, maunya mengeluh. Kayak bangsa Israel tuh, hobinya mengeluh. Tapi Tuhan baik banget. Tuhan baik banget. Kita sempat mau mengeluh, tapi Tuhan bilang, jangan mengeluh. Tuhan gak suka sama anak-anak yang mengeluh. Tuhan itu terlalu baik sama kita. Jadi, mari kita berjuang sama-sama untuk setia ikut Tuhan. Setia untuk selalu mengikuti apa yang Tuhan mau, karena Tuhan baik. Karya selalu mengenang itu semua ketika Karya mulai melenceng-melenceng, mulai malas-malas, sudah tidak mau berjuang lagi untuk setia di dalam Tuhan. Enak ikut dunia aja lah, orang lain enak-enakan, kenapa saya harus jaga hidup? Di luaran teman-teman saya bisa malas-malasan ketika online sekolah, dia matikan video kemudian dia guling-guling main. Tapi karena saya tahu, saya anak Tuhan, Tuhan baik sama saya mau menyenangkan hati Tuhan, maka saya nggak mau hidup sama kayak yang lain. Saya mau berjuang, biar Tuhan dapati saya setia sampai akhirnya. Nah, Karya mau bacain satu ayat di 1 Korintus 13, ini semuanya tentang kasih. Tuhan sangat mengasihi kita, nah mari kita belajar mengasihi Tuhan. Yuk buka 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Ketika kita berjuang, banyak nanti yang akan adik-adik hadapi. Kesel, sebel, marah, gak enak. Tapi firman Tuhan katakan, tutupi itu semua. Jangan diumbar-umbar. Tahu gak sih adik saya bandel banget? Oh no, jangan lakukan itu. Tahu gak sih kamu mamaku gomel tuh? No, kita mau berjuang untuk mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi kita. Sudah terlalu banyak yang Tuhan lakukan. Ingat, kita sudah janji, Tuhan kita suruh Tuhan selidiki aku. Nah, tapi kalau hatiku jahat, gimana ini? Gak sesuai nih sama anak Tuhan. Lalu dikatakan lagi di ayat 7-nya, percaya segala sesuatu. Nah, percaya kalau semua yang adik hadapi, nanti akhirnya pasti akan indah. Pasti ada hal yang luar biasa yang bisa adik-adik dapatkan dari apa yang adik-adik jalani. Kesel, marah, kemudian bisa ditahan, ditutupi. Nanti adik-adik akan menjadi orang yang luar biasa. Ketika dihadapkan nanti sama masalah, udah biasa, udah pernah. Biasa aja saya baik-baik saja. Tuhan sudah menolong saya melewati. Kalau ketemu sama nanti teman yang bawel banget. Udah biasa, di rumah saya ada yang lebih bawel dan saya sering menghadapinya. Mama saya bawel, tapi saya bisa. Kalau kamu cuma bawel-bawel biasa mah, biasa. Karena Tuhan mengajarkan kita gitu ya. Tuhan tolong kita. Terus apa lagi di sini katanya? Mengharapkan segala sesuatu. Nah, kita berharap sama Tuhan bahwa segala sesuatunya akan baik, segala sesuatunya akan indah, segala sesuatunya membawa kebaikan buat kita. Dan yang terakhir, sabar menanggung segala sesuatu. Ini luar biasa ya, sabar menanggung segala sesuatu. Mau pandemi belum selesai, sabar. Akan tiba waktunya. Nanti kalau sudah selesai pandeminya, ketemu teman-teman, kangennya luar biasa. Pasti bahagianya double-double. Jadi segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita itu pasti bikin kita jadi lebih baik. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar ya. Kasih itu luar biasa sekali di dalam hidup kita dan kita mau belajar untuk tetap setia di dalam Tuhan. Mau terus berjuang dengan segala hal yang kita alami, kita mau tetap setia sama Tuhan. Karya percaya adik-adik yang luar biasa di rumah pasti bisa. Kalau Karya bisa, adik-adik juga pasti bisa. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh diingatkan bahwa kami harus belajar setia di dalam Tuhan. Kami tahu banyak hal yang kami alami, tidak enak, dimarahin, di rumah aja, kemudian bosan. Tapi kami percaya semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Karena kami sudah mengalami Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Setiap hari kami bisa merasakan Tuhan baik di dalam hidup kami.
Kami percaya Tuhan akan selalu luar biasa di dalam hidup kami, baik sama kami, dan kami mau berjuang sampai pada akhirnya Tuhan mendapati kami setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan saja yang bentuk kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sharing hari ini selesai. Kita ketemu lagi ya di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.